8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah pernikahan, apalagi bila dilewati tanpa hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka. Randita sering duduk termenung di sudut rumah, menatap kosong ke arah pekarangan belakang yang hanya ditumbuhi rumput liar. Tangannya mengelus perutnya yang datar, seolah menyapa seorang jiwa yang tak pernah sempat hadir di rahimnya. Setiap malam, suara jangkrik dan detak jam dinding menjadi satu-satunya teman bicara. Galang, suaminya, tak lagi pulang seperti dulu. Dulu setiap kali azan maghrib berkumandang, suara motornya sudah terdengar dari depan gang. Kini, ia lebih sering datang lewat tengah malam, kadang dalam keadaan mabuk, kadang dengan aroma parfum wanita yang tak pernah dikenakan Randita. Randita bukanlah perempuan yang gemar mencurigai. Ia percaya cinta yang mereka bangun dari awal adalah pondasi yang kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu pelan-pelan terkikis, seperti cat tembok yang mengelupas dimakan cuaca. Awalnya hanya perubahan kecil. Galang lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi. Kemudian ia mulai tidur lebih malam dari biasanya, asyik mengetik sesuatu di ponselnya sambil tersenyum. Saat Randita tanya, Galang hanya menjawab, kerjaan, ganggu aja. Namun malam itu berbeda. Hujan turun deras dan Galang pulang dalam keadaan limbung, setengah sadar. Tubuhnya basah kuyup, jaketnya terburai, dan sepatu kulitnya penuh lumpur. Randita segera menyambut dan membantu melepas jaketnya. Tapi Galang malah mendorongnya dengan kasar. Matanya merah, suaranya berat oleh alkohol. Jangan sentuh aku. Kamu kenapa? Hujan-hujan pulang mabuk begini. Ada masalah apa di kantor? Galang tak menjawab. Ia hanya berjalan terhuyung menuju kamar, lalu merebahkan tubuhnya ke atas kasur, tanpa peduli bajunya yang masih basah. Randita mengikutinya, membawa handuk dan pakaian ganti. Tapi belum sempat ia menyentuh suaminya, Galang bergumam dalam tidur yang berat. Fanny, jangan pergi, Van. Randita terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah hendak meloncat keluar dari dada. Ia mengenal nama itu, terlalu mengenal. Fanny, janda muda yang tinggal 3 rumah dari tempat tinggal mereka. Perempuan yang baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan motor 6 bulan lalu. Perempuan yang kerap menyapa Galang tiap pagi saat Randita masih sibuk di dapur. Perempuan yang kadang memberi kue ke rumah dengan alasan, buat cemilan Pak Galang. Besok paginya Galang sudah bangun lebih dulu. Sarapan yang disiapkan Randita tak disentuhnya. Ia hanya menyeruput kopi lalu bergegas pergi tanpa menatap mata istrinya. Tak ada permintaan maaf semalam, tak ada penjelasan, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Randita tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, matanya menatap ke piring nasi goreng yang mulai dingin. Tapi dalam diam itu, pikirannya terus berputar. Nama Fanny menggema dalam benaknya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan kali ini ia tak bisa lagi menutup mata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang tak pernah surut. Galang semakin sering pulang larut malam, lebih sering marah atas hal-hal sepele. Sekali waktu, ia membanting gelas hanya karena Randita lupa menambahkan sambal di makanannya. Apa gunanya punya istri kalau gak bisa nyiapin makanan dengan benar? Hardiknya dengan nada menyakitkan. Randita hanya bisa menahan air mata. Ia tak ingin membalas. Ia masih percaya. Mungkin ini hanya fase. Mungkin tekanan di tempat kerja. Atau mungkin karena mereka belum dikaruniai anak. Tapi tetap saja, bayangan Fanny terus menghantuinya. Akhirnya, suatu siang saat Galang sedang mandi, Randita nekat membuka ponsel suaminya yang tergeletak di meja makan. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah kebenaran itu terpampang tanpa tedeng aling-aling. Gilang dan Fanny, kata-kata mesra, janji-janji manis, foto-foto selfie mereka di dalam mobil. Bahkan ada rekaman suara-suara Galang yang tertawa geli saat Fanny mengeluh karena belum diberi jatah. Jatah apa ini? Dunia Randita seakan runtuh. Tangannya bergetar. Ponsel itu hampir terjatuh dari genggamannya.
Tapi ia tahu, menangis saja tak akan cukup. Ia butuh kebenaran yang lebih dari sekedar pesan singkat. Sementara itu, hujan belum berhenti sejak siang. Langit mendung seolah turut menyimpan rahasia kelam yang akan segera terbongkar malam itu. Randita memandangi layar ponselnya. Tangan kanannya menggenggam erat helm. Tak jauh dari tempatnya berdiri, villa kecil yang disewa Galang dan Fani tampak sunyi. Tak ada suara dari luar, tapi lampu di kamar atas menyala remang-remang, menembus tirai tipis berwarna krem. Randita sudah berdiri di sana hampir 1 jam. Sepanjang itu pula, hatinya bertarung antara keyakinan dan keraguan. Tapi pesan suara dari Fani di ponsel suaminya beberapa hari lalu terngiang jelas di telinganya. "Nanti malam jangan lupa bawa minuman kesukaanku ya. Aku udah kangen banget. Terus jangan terlalu sayang sama istrimu itu, Galang. Randita bahkan gak bisa kasih kamu anak." Kalimat itu tak sekedar menusuk hati Randita. Itu seperti pisau berkarat yang mengoyak harga dirinya sebagai istri dan sebagai perempuan. Ia sudah mencoba diam, mencoba percaya bahwa semua ini hanya khilaf suaminya belaka. Tapi sekarang, malam ini, segalanya akan ia buktikan dengan mata kepala sendiri. Dengan langkah perlahan, Randita menyelinap ke samping bangunan. Sepatu flat yang ia kenakan basah terendam becek. Di bawah jendela kamar atas, suara tawa pelan terdengar samar. Jantungnya berdetak keras. Ia menggigit bibir, lalu memanjat tumpukan pot semen yang berada di belakang villa. Tirai jendela tak tertutup rapat. Cahaya hangat dari dalam ruangan menyilaukan matanya sejenak. Tapi begitu pandangannya menyesuaikan, tubuhnya membeku. Di atas ranjang, dalam balutan selimut tipis, Galang tengah mencumbu Fani. Suaminya sendiri. Randita jatuh terduduk di tumpukan pot. Nafasnya memburu. Ia tak tahu apakah lebih marah atau lebih patah hati. Tapi yang ia tahu, malam itu ada bagian dari dirinya yang pecah dan tak akan bisa disatukan kembali. Tak sempat ia menenangkan diri. Suara langkah kaki mendekat. Galang keluar dari kamar, membuka jendela kecil samping dan terkejut melihat sosok Randita berdiri basah kuyup di bawah. "Randita?" Wajah Galang pucat, tapi lebih karena panik, ketahuan, bukan rasa bersalah. Kenapa kamu di sini?" lanjutnya. Randita menatap lurus ke arah suaminya. "Aku yang harusnya nanya, Galang. Kenapa kamu di sini, di ranjang bersama perempuan itu?" Tak lama Fani menyusul dari belakang, hanya mengenakan pakaian tidur tipis yang nyaris terbuka. Ia berdiri di belakang Galang dengan wajah tak tahu malu, bahkan sempat tersenyum mengejek ke arah Randita. Galang turun ke bawah dan membuka pintu depan. "Masuk, kita bicara," katanya singkat. Tapi begitu pintu tertutup, nada suaranya berubah, dingin, tajam. Lalu Galang berkata, "Aku mau kita cerai, Dit. Ini udah gak bisa dipertahankan lagi," katanya ketus. Randita membeku di ambang pintu. "Apa? Cerai?" Suaranya tercekat. Galang tidak menatapnya. Ia mengambil rokok dari meja, menyalakannya dengan tenang. "Selama ini aku bertahan karena rasa kasihan. Tapi hubungan kita udah mati, Randita. Kita bahkan gak punya anak. Aku butuh kehidupan yang hidup, Dita." "Apa kamu pikir Fani itu cinta sejatimu? Dia." Randita tak sanggup melanjutkan. "Aku tahu kamu tidak akan terima, Randita," Galang menyela. "Tapi inilah kenyataannya. Aku sudah muak dengan semua kepura-puraan ini." Randita terisak. Dia bersimpu di lantai kayu, menggenggam kaki Galang yang berdiri kaku. "Jangan, Galang, aku mohon. Kalau aku salah, maafkan aku. Tapi jangan hancurkan rumah tangga kita. Aku gak akan sanggup." Galang menatap istrinya sekilas. "Kamu gak salah, Dit. Tapi kamu juga gak cukup." Kalimat itu seperti tamparan paling kejam yang pernah Randita dengar. Ia merasa seolah dihempaskan ke jurang yang dalam, dan tak ada tangan yang mau menolongnya naik. Tapi tetap
Ia menolak menyerah. Aku bisa berubah, aku akan belajar jadi istri yang lebih baik, asal kamu jangan tinggalkan aku, ucap Randita sambil memeluk lutut suaminya. Tapi Galang menepis pelukan itu dengan kasar. Aku tidak butuh istri yang mengemis. Aku butuh perempuan yang bisa buat aku merasa hidup kembali. Saat itu Fani muncul dari balik dinding. Kalau dia nggak mau cerai, kita bisa bawa ke pengadilan. Aku punya bukti. Bukti cukup kalau rumah tangga kalian udah gak sehat, dan aku punya pengacara. Randita menatap wanita itu dengan mata penuh benci, tapi ia tak membalas. Ia hanya berdiri perlahan, mengambil tasnya, dan pergi dari villa itu tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya berat. Hujan kembali mengguyur, seolah ikut menangisi perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi di balik air mata yang mengalir, mulai tumbuh sesuatu yang berbeda dalam diri Randita. Sebuah niat yang tak ia tahu bisa membawanya ke jalan yang lebih gelap dari malam itu. Namun untuk saat ini yang ia tahu hanya satu. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Biar dunia menyebutnya gila, ia akan mempertahankan rumah tangga itu dengan segala cara yang bisa ia tempuh, meski harus mengotori tangannya sendiri. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari siang cukup terik dan tirai telah dibuka lebar. Randita duduk diam di kursi ruang tamu. Tangannya mengepal di atas paha, dan matanya kosong memandangi secangkir teh manis yang sejak tadi tak disentuh. Galang berdiri tak jauh dari sana, bersandar di kusen pintu. Tangan kanan menyelip di saku celana. Tatapannya lurus, suaranya datar. Aku tidak jadi gugat cerai, tapi ada syaratnya. Randita menengadah pelan, matanya yang sembab menyiratkan harapan. Ia mengira mungkin suaminya mulai luluh, mungkin hatinya masih bisa kembali menyatu. Namun ucapan Galang berikutnya justru menjatuhkan segalanya kembali ke dasar yang lebih dalam. Aku akan tetap jadi suamimu, tetap tinggal di sini, tetap menafkahimu. Tapi kamu tidak boleh ikut campur urusan pribadiku, termasuk perempuan yang akan kutemui atau yang akan kutiduri. Randita mengerutkan alis, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Maksudmu, kamu bebas tidur dengan siapapun, tapi tetap menjadi suamiku? Galang mengangguk ringan. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Aku cuma ingin hidup yang jujur, Dita. Aku gak mau sembunyi-sembunyi lagi. Aku capek bohong. Kamu bisa tetap jadi istri, tetap tinggal di sini, tetap menikmati semua yang sudah kuberikan. Tapi aku juga punya kebebasan sebagai laki-laki. Kata-kata itu seperti racun yang diteteskan perlahan ke dalam telinga Randita. Rasanya memuakkan, menyakitkan, merendahkan. Tapi ia tetap diam. Ia tahu betul, menolak syarat itu berarti kembali ke pilihan awal, perceraian. Dan perceraian berarti kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan Galang. Walau hati kecilnya tak yakin apakah laki-laki di depannya ini masih pantas disebut suami, tapi juga kehilangan hidup yang selama ini ia perjuangkan. Rumah nyaman itu, kendaraan pribadi, fasilitas, tabungan bersama, semua akan ikut lenyap jika ia tak bisa mempertahankan statusnya sebagai istri sah. Aku tahu ini tidak mudah buat kamu, Dita, kata Galang. Suaranya lebih lembut sekarang. Tapi ini jalan paling masuk akal. Kamu tetap punya tempat di hidupku, Dit. Tapi jangan larang aku untuk cari kebahagiaan di luar rumah ini. Randita menunduk, tak ada air mata. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang perlahan berubah menjadi bara api. Perempuan mana yang rela mendengar suaminya berkata begitu? Tapi di tengah kehancuran itu, suara dalam dirinya berkata, bertahan. Jangan lepaskan semuanya karena satu perempuan perusak. Jangan berikan dia kemenangan. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, Randita menjawab, baik, aku terima syaratmu. Galang tampak sedikit terkejut, seolah tak menyangka istrinya bisa setenang itu. Tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan mengambil jaket dari gantungan. Aku ada urusan sore ini, jangan tunggu aku makan malam. Setelah Gilang pergi, Randita berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas,
tapi ia paksa berjalan ke dapur. Ia membuka lemari, mengambil satu gelas tinggi dan menuangkan air hingga penuh. Diminumnya cepat seolah ingin menenggelamkan amarah yang membakar di tenggorokannya. Tangan kirinya meraba perutnya yang kosong. 8 tahun menikah, tak pernah ia berhenti berharap kehadiran seorang anak. Mungkin kalau ia bisa hamil, semuanya tak akan begini. Tapi itu hanya angan, dan Galang sudah terlalu jauh tenggelam dalam hasratnya sendiri. Di malam hari, Galang tak pulang. Randita terjaga di sofa. Lampu ruang tamu tetap menyala. Di tengah kesunyian, suara detak jam terasa menggelegar. Ia menatap dinding kosong. Terlintas sosok Fani, lalu wajah-wajah perempuan lain yang belum ia kenal, tapi mungkin akan muncul sebagai teman tidur suaminya. Sakit, tapi ia tahu ia harus lebih cerdas dari sekedar menangis. Keesokan harinya, Randita menyisir rambutnya dengan telaten. Ia memakai baju rumahan yang terbaik yang ia punya. Wajahnya dipulas sedikit bedak, bibirnya disentuh lipstik lembut. Ia terlihat rapi dalam luka yang tak tampak. Di luar, tetangga mulai bertanya-tanya. Beberapa menyapa, beberapa berbisik-bisik. Namun Randita hanya tersenyum. Galang kerja lembur, katanya tiap kali ditanya. Tapi dari balik dinding rumah, ia mulai menyusun sesuatu. Ia mulai mencari tahu tentang perempuan seperti Fani. Mulai membaca tentang kekasih gelap pelakor dan tentang cara mengikat suami agar tak berpaling. Artikel-artikel itu sebagian mengarah ke hal-hal yang rasional, namun sebagian lainnya menyusup ke wilayah yang lebih gelap. Pelet, pengasihan, susuk, ilmu pemikat. Randita awalnya tak percaya, tapi ketertarikannya tumbuh seiring dengan rasa frustasi. Jika cinta tak cukup untuk membuat Galang bertahan, mungkin ada hal lain yang bisa. Jika logika dan kesetiaan tak mampu mengikat, mungkin ada yang lebih kuat dari cinta biasa. Namun malam itu, tepat saat ia menutup laptop dan bersiap tidur, suara mesin motor terdengar di depan rumah. Galang pulang. Tubuhnya wangi, rambutnya rapi, dan wajahnya terlihat puas. Baru pulang? Tanya Randita, mencoba setenang mungkin. Galang hanya mengangguk, lalu langsung ke kamar mandi tanpa berkata banyak. Randita menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tahu, jika terus begini, lama-lama bukan hanya rumah tangganya yang akan mati, tapi juga jiwanya. Ia berbaring di tempat tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Di kepala, suara-suara itu kembali bergema. Kamu gak salah, Dit, tapi kamu juga gak cukup. Aku gak mau cerai, tapi kamu jangan ikut campur. Aku cuma ingin hidup yang jujur. Begitu kata-kata Galang. Malam itu dalam sunyi dan luka yang semakin menganga, Randita mengambil keputusan. Jika Galang tak bisa lagi disentuh oleh cinta, maka ia akan mencarinya lewat cara lain. Dan di balik tenangnya permukaan, niat itu mulai menetas seperti telur dari sesuatu yang kelam, siap menetas dan menggeliat dalam wujud yang tak bisa dikembalikan lagi ke asalnya. Hujan turun rintik-rintik saat Randita melangkah masuk ke dalam sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Langit malam tampak redup, seakan menyesuaikan diri dengan kekosongan yang merajai dada Randita. Ia memilih duduk di pojok ruangan, tempat yang cukup sepi dan jauh dari perhatian. Di hadapannya, secangkir coklat panas mengepul pelan. Tangannya gemetar saat mengangkat cangkir. Namun, ia tetap memaksa meneguk, meski rasa manis itu tak mampu menetralisir getir yang memenuhi mulutnya. Ia hanya ingin sendiri, menenangkan diri setelah seminggu menjalani hidup layaknya boneka yang digantung tak bernyawa. Galang semakin jarang bicara, tapi Randita tahu, tiap malam pria itu pergi dan kembali dengan wangi parfum yang tak dikenalnya. Saat itulah, suara yang begitu familiar menyapanya dari arah pintu. Dit, Randita? Randita menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang wanita berambut ikal sebahu, mengenakan jaket jeans pudar
dan celana hitam longgar. Matanya menyipit, lalu perlahan melebar saat ia yakin pada sosok di hadapannya. Laras? Randita bangkit, setengah tak percaya. Mereka berpelukan singkat. Kehangatan itu seperti seberkas cahaya di tengah kabut pekat yang telah lama menyelimuti hidup Randita. Mereka duduk dan berbicara. Awalnya hanya seputar kenangan lama, masa kecil di kampung, dan tawa yang dulu sering mereka bagi. Namun perlahan suara Randita mulai serak dan matanya memerah. Beban yang selama ini ia pendam malam itu tumpah tanpa ia bisa tahan lagi. Aku ini apakah istri atau cuma pelengkap hidupnya, Ras? Ucap Randita pelan. 8 tahun aku dampingi dia, tapi sekarang dia lebih memilih tidur dengan perempuan lain. Dan aku hanya disuruh diam, disuruh pura-pura tak tahu. Laras mengepalkan tangan di atas meja. Itu bukan cinta, Dit. Itu penghinaan. Tapi aku gak bisa kehilangan dia, Ras. Aku terlalu dalam. Suara Randita nyaris pecah. Laras diam sejenak. Matanya tajam menatap sahabatnya. Lalu, dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, kalau kau memang tak mau kehilangan dia, ada satu jalan, tapi bukan jalan biasa. Randita menatapnya bingung. Maksudmu? Ada seseorang yang bisa bantu. Dulu ibuku hampir ditinggal bapakku. Perempuan simpanannya bahkan sudah hamil. Tapi ibu pergi ke tempat ini, dan sejak saat itu bapakku berubah, seolah lupa pernah mencintai orang lain. Randita terdiam, antara ragu dan penasaran. Tempat apa itu? Namanya Mak Gadih. Dia dukun tua tinggal di pinggiran dusun Cikadut. Tapi peringatanku cuma satu, Dit. Sekali kamu minta bantuannya, kamu harus siap dengan segala akibatnya. Malam itu juga Randita dan Laras naik motor menembus jalanan sempit menuju dusun yang Laras sebut Cikadut. Di ujung jalan berkerikil yang gelap dan sepi, berdiri sebuah rumah panggung tua beratap rumbia. Tak ada penerangan, hanya cahaya dari lampu teplok di beranda yang membuat rumah itu tampak seperti lukisan kuno yang menyeramkan. Laras mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tak lama pintu terbuka dan muncullah sesosok perempuan tua dengan tubuh kecil, kulit legam, dan rambut putih yang dikepang panjang. Matanya tajam, penuh tanda tanya. Kau bawa siapa, Laras? Ini Randita, Mak. Dia butuh bantuan. Mak Gadih menatap Randika lekat-lekat. Tatapannya menusuk, seakan bisa membaca isi kepala Randita. Kemudian ia melengos dan masuk ke dalam tanpa kata lain. Ayo, bisik Laras. Di dalam rumah, bau kemenyan begitu pekat. Lantai dipenuhi kain hitam dan merah. Sementara di sudut ruangan tampak patung-patung kecil aneh dari tanah liat dan rambut manusia. Di tengah ruangan, sebuah wajan seperti tempat persembahan, tempat untuk membakar kemenyan. Mak Gadih duduk bersila di depan itu. Kalau kau mau ikut suamimu, kau harus ikat juga jiwamu, katanya. Ikatan ini tak bisa dibatalkan, dan setiap ikatan akan ada bayaran. Randita menelan ludah. Aku siap, Mak. Mak Gadih mengangguk. Siapkan kuku suamimu, darah haidmu, dan rambutmu sendiri. Kalau kau bisa mengumpulkan semua itu, kita bisa mulai. 3 hari kemudian, Randita kembali datang dengan semua yang diminta. Ia membawa potongan kuku galang yang diam-diam ia kumpulkan dari lantai kamar mandi, darah haid yang ia tampung dalam kain hitam, serta helai rambutnya sendiri yang ia gunting dari bagian belakang kepala. Ritual dimulai tengah malam, saat bulan gelap tanpa bintang. Di dalam ruang pemujaan, Mak Gadih mencampurkan darah dan kuku dalam mangkuk tanah liat. Lalu ia membuat boneka dari kain kafan bekas, mengisi bagian dalamnya dengan campuran itu. Boneka itu tak seperti boneka biasa. Mata hitamnya dibuat dari biji merica dan lubang mulutnya dijahit dengan benang merah. Boneka ini mewakili suamimu, kata Mak Gadih. Kau harus meletakkannya di atas perutmu setiap malam, telanjang, tanpa selai benang pun.
Bacakan mantra ini 7 kali sebelum tidur. Ulangi selama 7 malam berturut-turut. Dan jangan sekalipun melanggar. Jika kau melanggar, roh yang kau panggil akan berbalik menyiksamu. Ia menyerahkan secari kain lusuh bertuliskan mantra pelet kuno. Randita menerimanya dengan kedua tangan gemetar. Dalam hatinya muncul rasa takut tapi juga harapan. Ia tak tahu apa yang sedang ia bangkitkan, tapi jika ini bisa mengembalikan suaminya, maka ia bersedia. Malam itu untuk pertama kalinya, Randita berbaring di ranjang seorang diri. Lampu kamar ia padamkan, hanya cahaya lilin yang ia nyalakan di meja rias. Di atas perutnya, boneka itu tergeletak, kaku, dan dingin. Randita membaca mantra dengan suara lirih, namun mantap. Di setiap kata, ia membayangkan wajah Galang. Ia bayangkan tangannya memeluk pinggang Galang. Bibirnya menciumi pipi suaminya yang dulu hangat. Ia bayangkan rumah tangga mereka kembali utuh. Tapi di balik semua itu, ia tak menyadari bahwa malam itu ada sesuatu yang lain juga mulai menatapnya. Dari balik gelap, sesuatu yang telah ia panggil dengan mantra dari tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan ritual itu baru saja dimulai. Sudah 7 malam berturut-turut Randita melakukan ritual itu. 7 malam yang penuh mantra, bau lilin, dan bisikan yang kadang terdengar bukan berasal dari mulutnya sendiri. 7 malam ia tidur telanjang, meletakkan boneka itu di atas perutnya, membaca mantra dengan lidah gemetar, tapi hati penuh harap. Setiap selesai, tubuhnya selalu terasa dingin dan lelah, seolah ada yang menyedot energinya perlahan. Namun pagi setelah ritual ke-7, sesuatu terasa berbeda. Galang pukul 6 pagi, wajahnya tampak sembab dan kusut, namun matanya memancarkan kerinduan aneh. Tanpa banyak kata, ia memeluk Randita dari belakang saat perempuan itu sedang menanak nasi. "Aku rindu kamu, Randita," bisik Galang di telinganya. Randita nyaris menjatuhkan sendok kayu yang sedang dipegangnya. Tubuhnya menegang, tapi detik berikutnya ia hanya bisa membeku dalam pelukan itu. Tangannya dingin, bukan karena takut, melainkan karena rasa tak percaya. Sudah lama sekali Galang tak memeluknya seperti ini. "Aku minta maaf," ucap Galang kemudian. "Aku sudah terlalu lama buta." Randita menoleh pelan, tatapan suaminya kosong. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, seperti orang yang sedang bermimpi, tapi sadar ia sedang mimpi. Senyumnya manis tapi terlalu lebar, nyaris seperti senyum boneka. Hari itu Galang tak pergi ke kantor. Ia membersihkan taman, mengepel lantai, bahkan mencuci mobil. Semua dilakukan sambil bersenandung kecil, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Randita hanya memandangi semua itu dari balik jendela dapur. Di dalam dirinya muncul rasa girang, namun juga waspada. "Galang, kamu gak kerja hari ini?" tanyanya saat makan siang. "Enggak," jawab Galang cepat. "Aku lebih pilih di rumah. Di sini aku bisa jagain kamu." Randita tersenyum kaku. Ia mengangguk, pura-pura tenang. Padahal di dalam dadanya detak jantung mulai tidak beraturan. Ada yang terasa ganjil. Tapi ia menenangkan diri. Ini memang yang ia minta, bukan? Suami yang pulang, yang mencintainya, yang kembali memilih rumah ini. Beberapa hari berikutnya, perubahan Galang semakin terasa. Ia menjadi sangat mesra. Pelukannya semakin sering. Ciumannya tak pernah putus. Ia bahkan menuliskan puisi kecil untuk Randita dan menyelipkannya di bawah piring sarapan. Hal-hal manis yang dulu tak pernah ia lakukan bahkan saat masa awal pernikahan mereka. Namun di balik itu semua, muncul sisi lain Galang yang baru. Saat Randita hendak keluar rumah untuk membeli sayur, Galang langsung menghadangnya di pintu. "Mau kemana?" tanyanya sambil menyipitkan mata. "Ke warung sebentar, beli tempe sama bawang." "Aku ikut." Nada suaranya tak bisa dibantah. Randita mengangguk. Tapi setiap langkah yang ia ambil, Galang selalu ada di samping. Bahkan ketika ia masuk ke kamar mandi, Galang berdiri di depan pintu menunggu mengetuk-ngetuk setiap 5 menit sekali. "Lama banget sih, Dit. Kamu ngapain aja di dalam?" ucap Galang saat hari ketiga. Seperti itu. Randita mulai merasa tercekik.
ia ingin bernafas. Ia ingin punya ruang untuk sendiri. Tapi setiap kali ia mencoba bicara, Galang hanya menatapnya dengan mata yang datar. Terlalu datar untuk orang yang katanya mencintai. Malam harinya Galang membelai rambut Randita sambil berbaring di tempat tidur. "Kamu gak boleh jauh-jauh dari aku. Kita harus terus bersama." "Kenapa?" tanya Randita lirih. Galang tersenyum, senyumnya lebar seperti semula. "Karena kamu hanya milikku, dan aku milikmu selamanya. Tak boleh ada yang ganggu, tak boleh ada orang lain." Setiap malam, Galang akan menggenggam tangan Randita saat tidur. Erat, terlalu erat, sampai jari Randita nyeri setiap pagi. Ia bahkan pernah terbangun karena Galang memeluknya terlalu kencang, seolah takut ia menghilang. "Aku cuma takut kamu pergi," ujar Galang dengan nada datar saat Randita protes. "Dunia luar kejam, Dit. Nanti mereka merebut kamu dariku." "Siapa yang mau rebut aku, Galang? Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kamu milikku, dan aku milikmu. Itu cukup." Sore itu Randita duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Galang duduk di lantai, kepalanya bersandar di paha Randita. Ia seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya. Bahkan sesekali ia akan menggenggam lengan Randita dan menciuminya sambil tertawa sendiri. "Galang, aku mau ke rumah Laras sebentar. Dia minta tolong bantuin masak buat syukuran." "Enggak." "Sebentar aja, Galang." "Enggak." Jawabnya lebih keras. "Kalau kamu keluar, aku ikut. Aku gak mau kamu pergi sendirian." Randita menarik nafas panjang. "Galang, aku butuh waktu sendiri." Lalu Galang berdiri, tubuhnya tegap, matanya menatap lurus ke Randita. "Kalau kamu tinggalin aku akan hancur. Aku bisa mati, Dit." Kalimat itu menggema di kepala Randita sampai malam. Ia mulai merasa bahwa cinta Galang bukan lagi cinta yang sehat. Ini lebih seperti ketergantungan. Malam itu saat Galang tertidur lebih awal karena kelelahan, Randita mengintip wajah suaminya yang tampak tenang di bawah cahaya redup lampu tidur. Namun mata itu, meskipun terpejam, entah mengapa seperti tetap mengawasinya. Ia mengambil boneka pelet dari laci, membungkusnya dengan kain hitam, lalu menyimpannya kembali. Saat menyentuh boneka itu, ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang dan tubuhnya dingin, seolah disentuh oleh udara dari dalam kubur. Perasaan itu mengingatkannya pada malam-malam saat ritual bersama Mak Gadih. Ritual yang membawa Galang kembali, tapi dengan sesuatu yang makin terasa tidak masuk akal tiap harinya. Pagi itu udara di kompleks perumahan mendadak terasa berat. Matahari belum tinggi, tapi bisik-bisik warga sudah menyebar seperti kabut. Beberapa ibu-ibu berkumpul di depan gang, membicarakan satu nama yang jadi pusat kehebohan, Fani. Katanya ditemukan di ruang TV. Ucap Bu Ratna sambil menutup mulut dengan tangan. "Badannya biru semua, lehernya kayak dicekik, matanya terbuka lebar," saut ibu lainnya, nyaris berbisik. "Yang nemu katanya tukang laundry langganannya." Randita mendengar semua itu dari balik jendela dapur. Tangan yang sedang memotong wortel gemetar. Ia diam, tak perlu bertanya siapa yang mereka bicarakan. Hatinya langsung mengencang saat nama Fani disebut. Fani, perempuan yang pernah membuat hidupnya hancur, perempuan yang merebut Galang dari pelukannya, lalu berani berdiri di depan matanya tanpa malu. Sekarang mati dalam keadaan mengenaskan. Randita melangkah ke ruang tamu membawa nampan sarapan. Galang sudah duduk di sofa, matanya menatap layar TV tanpa ekspresi. Ia tampak tenang, seperti pagi-pagi sebelumnya, bahkan terlalu tenang. "Kamu sudah dengar kabar tentang Fani?" tanya Randira, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Galang tak langsung menjawab. Ia menoleh pelan. Senyumnya muncul perlahan. Senyum yang dulu tampak manis, kini terasa aneh di mata Randita. Terlalu lebar, terlalu kaku. "Sudah," jawabnya. "Dia sudah mati kan ya?" Randita mengangguk. "Iya, kata warga dia dibunuh." Galang tertawa kecil, lalu tawa itu berubah menjadi gelak yang semakin keras, mengisi seluruh ruangan.
Randita terpaku, jantungnya berdetak cepat. Galang tertawa, tapi tidak seperti orang bahagia. Tertawanya seperti tawa orang yang melihat pertunjukan kematian dan menikmati tiap adegannya. Aku yang membunuhnya, Randita. Ucapan itu meluncur dari mulut Galang, ringan, seolah baru saja berkata bahwa ia membeli roti di warung. Randita mematung, matanya melebar, tubuhnya tak mampu bergerak. Apa maksudmu? Galang mendekat, duduk di samping Randita. Wajahnya kini begitu dekat, terlalu dekat, dan mata itu bukan lagi mata suaminya, bukan Galang yang dulu. Dia yang menyebabkan kita berada di ambang perceraian, katanya pelan, namun dingin. Dia pelakor, dia perusak, dia pantas mati, bukan? Galang, Randita berbisik. Kamu bicara apa sih? Jangan bercanda kayak gitu. Aku tidak bercanda, sayang. Galang meraih tangan Randita, menggenggamnya erat. Aku sayang kamu. Aku cuma ingin kamu bahagia. Aku gak mau ada satupun yang ganggu kamu, termasuk dia. Randita menarik tangannya pelan, tapi Galang mempererat genggamannya. Jemarinya dingin seperti batu nisan. Detik berikutnya, ia menunduk, mencium tangan Randita dengan kelembutan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Cinta kita suci, Dita. Cinta kita kuat. Dan cinta ini layak diperjuangkan sampai mati. Randita berdiri perlahan, menjauh. Ia berusaha menjaga agar langkahnya tetap wajar. Tak tergesa, tapi pikirannya berkecamuk. Kata-kata Galang terus terngiang di kepalanya. Aku yang membunuhnya. Apakah Galang benar-benar melakukannya? Apakah ritual pelet itu telah menanamkan sesuatu yang lebih dari sekedar cinta? Apakah ia telah membangkitkan sesuatu dalam diri suaminya? Sore harinya, Randita pergi ke dapur. Ia mengambil boneka pelet dari dalam lemari kayu, membukanya perlahan. Boneka itu kini tampak berbeda, serat kainnya menghitam, dan bau aneh keluar dari sela-selanya, seperti bau daging busuk yang dicampur minyak wangi. Ia menatap boneka itu lama. Matanya seolah mengirimkan tanya, tapi tak ada jawaban. Hanya bisikan halus, samar, seakan datang dari balik dinding rumah yang tenang. Segala cinta ada bayarannya, termasuk cinta yang dipaksa datang. Malam pun tiba. Galang duduk di pinggir ranjang, memandang Randita dengan penuh kasih yang terasa menyesakan. Terima kasih ya, Dita, karena kamu hidupku terasa utuh, katanya. Randita hanya mengangguk. Di balik senyum tipisnya ada badai yang sedang membesar. Ia tahu sesuatu telah berubah, dan perubahan itu bukan sekedar karena cinta yang kembali, melainkan karena ada bagian dari suaminya yang telah diambil, digantikan oleh sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan kini ia harus bersiap, karena yang datang kembali padanya bukan lagi Galang yang dulu ia kenal. Hari demi hari, Randita hidup dalam jeruji tak kasat mata. Bahkan saat ia hanya duduk melipat cucian, Galang akan berada di samping, menatapnya tanpa berkedip, seperti bayangan yang tak pernah bisa dilepaskan. Kamu cantik sekali kalau lagi diem. Diem aja di rumah. Disinilah kamu aman, ujar Galang suatu pagi sambil menyisir rambut Randita dengan lembut. Tapi tangan itu terlalu erat menggenggam, hingga kulit kepala Randita memerah. Ketika Randita mencoba meminta ruang, Galang hanya tertawa. Apa kamu mau aku celakakan diriku lagi, Dit? Supaya kamu percaya aku sungguh-sungguh? Sore itu Randita nekat keluar saat Galang terlelap. Ia hanya pergi ke rumah Laras sebentar saja, ingin bernafas seperti manusia normal. Tapi begitu ia pulang, jantungnya luruh melihat Galang sudah duduk di teras rumah. Kakinya berdarah, wajahnya penuh luka cakaran dan sebuah pisau dapur tergenggam di tangan. Kamu bohong, tapi tak apa asal kamu kembali, katanya sambil tersenyum getir. Randita menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena menyesal. Ritual itu telah mengikat Galang bukan hanya pada cintanya, tapi juga pada rasa sakit yang ia ciptakan sendiri. Dan akhirnya, pagi yang tak ia harapkan pun tiba. Di dalam ruang tamu rumahnya, dengan tangan gemetar dan air mata mengalir, Randita menandatangani surat rujukan. 2 petugas RSC, rumah sakit jiwa, datang membawa Galang.
yang kini terus tertawa seperti anak kecil sambil memeluk boneka kecil dari kain lusuh. Boneka pelet yang dulu ia gunakan dalam ritual. "Jangan jauh-jauh ya Dit, nanti mereka ambil kamu lagi dari aku," bisik Galang sebelum pintu ambulan tertutup. Dan di sanalah akhir cerita itu berada, di antara cinta yang dipaksakan dan pengorbanan yang salah arah. Randita duduk sendirian di ranjang mereka, kini sunyi, dingin dan hampa. Boneka itu ia bakar malam itu juga. Cinta bisa mempertemukan dua jiwa, tapi jika dipaksa lewat jalan gelap, cinta hanya akan menjadi jerat. Dan kadang, cinta yang tak bisa dikendalikan justru lebih berbahaya daripada kebencian. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga lancar dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Amin.